Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih atas dukungannya. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang sangat sejuk ini. Hari ini izinkan saya memaparkan tentang apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Latar belakang saya melaksanakan pemaparan pada hari ini adalah saking banyaknya anak didik kita yang sekarang sudah semakin berpikirnya itu semakin kritis. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa mengimbangi mereka, memfasilitasi mereka, menuntun mereka menjadi anak sesuai kodratnya. Adapun hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Dari yang poin pertama bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak Bapak Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kemudian yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak dengan poin yang tersebut? Jika dihukum dengan cara membersihkan halaman, setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu dengan pertanyaan seperti itu? Pernyataan itu? Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang itu, tentang apa itu hukuman, tentang apa itu motivasi. Dan hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Apa itu? Saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada kegiatan permainan Bapak Ibu. Misalkan ada perubahan paradigma. Yang pertama di sini ada sebuah pernyataan. Saya mohon bantuannya mungkin Ibu Santi dan saya kita bermain lagi Bapak Ibu. Ada A dan B. Saya adalah A dan Ibu Santi adalah B. Kemudian Bu Santi menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, kemudian silakan digenggam baik Bu Santi. Kemudian buatlah sebuah kepala. Gitu. Kemudian teman yang satu lagi, jangan saya B. Teman yang satu lagi adalah teman B, yaitu misalkan saya minta tolong kepada Pak Rakil. Pak Rakil silakan cobalah sekuat tenaga panjenengan membujuk Bu Santi untuk membuka kepalanya. Tapi Bu Santi harus punya prinsip kepalanya panjenengan itu tidak boleh dibuka. Kira-kira bagaimana Pak membujuk Bu Santi? Apakah coba Pak dipraktekkan? Oke, bagaimana cara panjenengan membujuk Ibu Santi untuk membuka tangannya dengan kalimat saja begitu Pak? Apakah Bu Santi akan termakan rayuannya panjenengan? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Satu kata saja yang bisa membuat Bu Santi membuka tangannya. Oh tidak bisa, tidak boleh. Oh tidak bisa, tidak boleh. Ternyata sekuat tenaga Pak Rakil membujuk Bu Santi ternyata tidak bisa. Nah, ini menjadi sebuah teori sebagai pendidikan bahwa ada yang namanya teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang, ilusi itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Apapun yang dilaksanakan oleh Pak Hakim, bagaimana Pak Hakim menyuap atau membujuk Ibu Santi bakal tetap bersikeras bahwa beliau punya prinsip sendiri dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul sekali kita sebagai guru
memaksakan kehendak. Kita memberikan materi dan anak harus paham dengan apa yang kita ajarkan. Nah, kemudian siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini misalkan, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan bersama dengan kita punya kontrol pilihan bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk memahami apa yang kita lakukan, tapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya mereka. Jadi bagaimana ketika Pak Ragil tadi mengontrol Bu Santi agar membuka tangannya, yang harus kita kencangin dulu adalah bagaimana Pak Ragil harus mengetahui bagaimana cara Ibu Santi pandangan tentang kepalan tangannya itu seperti apa. Jadi bukan berpikir tentang menang atau kalah, tapi bagaimana Bu Santi juga menang, Pak Ragil juga menang, pada akhirnya Bu Santi pun membuka tangannya. Di sini ada teori kontrol tentang disiplin positif. Yang di sini ada yang di biru-biru Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, namun hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Makanya bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terkait dengan mengontrol orang lain, semua perilaku, semua orang itu pasti memiliki tujuan sendiri-sendiri. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Dari ekstrinsik itu biasanya terkait dengan kedisiplinan, pasti untuk menghindari hukuman ataupun untuk mendapatkan sebuah imbalan atau apresiasi. Namun jika sebuah nilai disiplin itu ada di dalam diri kita sendiri, maka akan terjadi sebuah motivasi bahwa sebuah kedisiplinan itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri, bahwa kita paham tentang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, di kelas 1 sampai kelas 6 pasti kita punya peraturan tersendiri nih Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Misalkan di kelas 2 adalah menjaga kebersihan, di kelas 6 menjaga sopan santun, atau di kelas 3 menjaga keindahan kelas, di kelas 4 menjaga kerapian begitu. Nah, di sini inti dari kegiatan pada hari ini adalah saya akan memaparkan tentang hal tersebut dan bagaimana kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam sebuah teori dari disiplin positif ini. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Kemudian jika kita mendapati sebuah masalah dalam permasalahan dari sekolahan, kita sebagai guru haruslah memecahkan sebuah permasalahan berdasarkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah, nanti akan kita belajar. Terkait dengan tersebut sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan ketenangan, kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Nah, yang pertama itu dari disiplin. Dari tadi saya membahas tentang disiplin. Saya mohon bantuannya Bapak Ibu. Disiplin ini adalah kalau menurut bahasa Latin artinya apa ini Bapak Ibu? Belajar. Makna dari kata ini adalah membuat orang menggali potensinya membuat sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini sudah menjadi berubah, yakni sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, adalah sesuatu yang harus dipatuhi sehingga bukan apa yang kita hargai. Jadi lebih kepada hal-hal yang harus kita patuhi, padahal seharusnya arti dari disiplin itu adalah belajar. Nah, nilai-nilai kebajikan dari disiplin itu sendiri ada banyak sekali. Seperti yang sudah kita ketahui waktu mengikuti kegiatan di kelas kurikulum Merdeka, ada yang namanya profil pelajar
Pancasila, yaitu beriman, nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian selanjutnya adalah tentang teori motivasi hukuman atau restitusi. Di sini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Ada 3, eksternal, ada 2, eksternal dan internal. Kalau eksternal ini lebih dari luar, berarti untuk menghindari sebuah hukuman, makanya kita termotivasi untuk melaksanakannya. Kemudian untuk mendapatkan sebuah apresiasi atau imbalan, maka kita termotivasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun sejatinya tujuan sebuah disiplin positif ini adalah seharusnya dari internal itu sendiri, yakni untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika saya ingin menjadi orang yang seperti apa bila saya melaksanakannya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Makanya, bukan perintah yang membuat kita menjadi seperti sekarang, tapi apa yang kita hargai sehingga kita mampu memerintah diri kita sendiri. Ada kata dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Artinya sebuah penghargaan itu menjadi bumerang sendiri bagi kita jika itu membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ketergantungan ini yang akhirnya membuat bumerang menjadi dari diri kita sendiri. Sehingga penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman bagi kita, menjadi sebuah hal yang tidak efektif dan bisa merusak karena ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian ada bentuk apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa memberi pengakuan itu harus diingat-ingat, yaitu secara khusus, secara pribadi, apapun juga semua anak berhak mendapatkan perhatian. Kemudian memberikan konsisten, jadi tidak hanya pada suatu waktu. Jadi misalkan hari ini Azalia mendapatkan apresiasi, bukan tidak mungkin besoknya lagi Azalia akan mendapatkan apresiasi yang sama. Jadi harus konsisten agar apresiasi ini tidak menjadi bumerang bagi kita. Nah, di sini ada beberapa kalimat Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tindakan. Menurut Bapak Ibu, ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Ketika mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, dihukum seperti itu. Apakah menurut Bapak Ibu itu adalah sebuah hukuman? Kalau menurut Asa bagaimana Asa? Kalau Asa terlambat, Asa mendapat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah Asa seperti itu namanya Asa dihukum? Kemudian kalau misalkan terlambat tapi lari mengelilingi, apakah itu ada 2, hukuman dan konsekuensi. Jadi bisa ada 2 perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Ketika hukuman itu lebih kepada sebab akibat. Tapi kalau konsekuensi adalah sebuah hal yang harus kita pertanggungjawabkan dari apa yang kita laksanakan. Misalkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu bukan sebuah hukuman, tapi konsekuensinya seorang murid karena murid itu merusak kertas punya temannya. Konsekuensi bukan hukuman. Ketika hukuman adalah ketika dia disuruh untuk lari, ketika dia disuruh untuk menulis sebuah hal yang tidak dilaksanakan. Misalnya Mbak Azalia menyoret tugasnya Mbak Rahma, tapi Mbak Azalia dihukum untuk menuliskan jawabannya Rahma.
itu tidak betul, itu namanya hukuman. Tapi menggantikan kertasnya yang sudah dicoret-coret itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, ada dua hal tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, yang bikin kesel, yang bikin sakit karena harus nulis ulang, lari keliling kompleks. Padahal seharusnya hukuman itu harus bisa kita imbangi, harus diganti dengan konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Jadi bagaimana menyadarkan anak ketika mereka terlambat. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, Bapak Ibu, anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka yang waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi mereka akan menghargai karena itu sebuah konsekuensi. Tapi ketika mereka mendapatkan hukuman, pastinya mereka akan mendapatkan yang tadi sakit hati fisik atau hati, yaitu akan merasa marah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, mereka hanya kehilangan hak, tapi mereka menjadi konsep diri yang baik, alias langsung paham bahwa oh saya salah. Begitu. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Ketika kita biasanya di sekolah itu mendapati sebuah masalah atau permasalahan, itu ada anak yang merasa dirugikan dan anak yang merasa menjadi pelapor atau tersangka. Nah, tersangka ini adalah sebuah identitas yang gagal. Identitas gagal ini harus kita buat lagi, ubah lagi paradigmanya menjadi sebuah identitas yang sukses. Kalau misalkan kita akan mengucap seorang anak yang nakal menjadi sebuah identitas yang gagal, maka kita bisa menghukum mereka. Namun, jika kita mengubah konteks mereka sebagai anak yang bersalah, tapi mereka sebagai identitas yang sukses, maka kita harus membuat sebuah yang namanya restitusi. Kita harus memonitoring, melakukan pendekatan satu sama lain agar korban yang dilarani hati oleh tersangka ini bisa mendapatkan ganti atau penguatan, sehingga tidak hanya terpecahkan dengan hukuman, tapi masalah juga terpecahkan sampai ke akar-akarnya. Jadi ketika kita menjadi guru, seharusnya kita harus bisa membuat identitas ini, identitas anak yang salah ini menjadi identitas yang sukses, bukan menjadi identitas yang gagal. Terkait dengan tupoksi kita di kelas masing-masing, pasti kita punya peraturan. Nah, kalau misalkan peraturan, sebaiknya itu ternyata sebuah peraturan itu tidak ada yang lebih baik setelah peraturan, yaitu keyakinan kelas. Misalkan, kenapa sih ada peraturan harus menggunakan helm ketika naik motor? Bukankah seperti itu nih Bapak Ibu, kalau misalkan kita naik motor kita harus pakai helm ya? Apa kita harus pakai topi? Pasti kita ada peraturan harus memakai helm. Kemudian ketika kita kemarin waktu ada zaman corona, kita harus peraturan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kemudian kita juga punya peraturan harus datang tepat waktu. Nah, hal-hal seperti ini yang dalam sebuah budaya positif ini lebih mencakup lagi pada di kelas kita. Kita harus membuat sekolah kita menjadi sekolah yang positif, memiliki budaya positif, dengan salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada dua banner. Banner yang pertama adalah tentang ini, dua-duanya tulisannya kesepakatan kelas. Tapi yang lebih bagus bukan yang lebih mencerek, tapi yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sini ada TK Dharma Wanita, dan di sini juga ada murid-murid kesepakatan kelas. Ada dua kesepakatan kelas. Kalau yang ini
yang mencereng ini adalah kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kalau yang di sebelah ini adalah keyakinan kelas. Bedanya adalah keyakinan kelas ini memiliki satu kata nilai-nilai universal, saling menyayangi, semangat, bertanggung jawab, begitu disiplin. Kalau misalkan kesepakatan kelas atau peraturan kelas lebih kepada kalimat kami datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu bisa dirubah menjadi sebuah kalimat bersih, disiplin, kemudian menghormati orang lain. Nah, kalau misalkan saya di kelas 1 itu ada di tempelan di kelas kami ada tulisan dilarang mengganggu orang lain. Nah, saya di kelasnya masih berupa peraturan kelas, padahal seharusnya bisa kita universalkan dilarang mengganggu orang lain adalah dengan kata menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai atau hadir tepat waktu. Kemudian bisa diganti dengan sebuah kalimat keyakinan kelas, yaitu berkomitmen atau disiplin atau menghormati orang lain. Kemudian di kelas kita tidak boleh berlari. Nah, itu nilai-nilai kebajikannya adalah nilai-nilai keselamatan. Ben orang kejedot di kelas, ben orang ketabrak batire. Jadi di kelas itu ada keyakinan keselamatan atau keamanan. Selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada nilai kasih sayang, nilai penguasaan, kemudian nilai kebebasan, dan nilai kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar adalah kebutuhan bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, love, yaitu kebutuhan untuk menerima dan memberi kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan, yaitu penguasaan untuk dianggap berharga dan bisa membuat perbedaan menjual pencapaian. Kemudian terkait dengan harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh besar dalam sebuah kelompok. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan. Jadi seorang individu pasti ingin menginginkan sebuah pilihan. Mereka banyak bergerak dan suka mencoba-coba agar tidak terpengaruh orang lain. Mereka bebas kebutuhan dasarnya. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain, tertawa, kemudian suka melucu, itu termasuk sebuah kebutuhan dasar yang ada di diri kita. Kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol. Di diri kita sebagai seorang pendidik, itu kita ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Tapi seringnya silakan Bapak Ibu merefleksikan sendiri-sendiri apakah Bapak Ibu sudah di posisi yang mana. Ada posisi penghukum, yaitu seseorang yang selalu menjalankan kalimat-kalimat verbal dengan kata-kata hukuman, baik itu fisik maupun verbal. Jadi senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memiliki harus punya sistem yang bisa menekan murid-muridnya untuk patuh. Jadi mereka memiliki posisi untuk menghukum. Kemudian ada posisi membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut sekali. Tetapi posisi ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu akan merasa tidak nyaman atau rendah diri. Biasanya habis kesel banget, biasanya gurunya itu akan diem, melototi atau mendelik di pojokan. Nah, itu adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah agar murid guru jengkel. Terus ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti murid.
tapi akan berupaya menjadi teman mereka. Biasanya di sini adalah yang sudah biasa kita laksanakan di sehari kita. Kalau kita menjadi posisi temannya anak-anak, kita membuat hubungan baik dan saling menghumor agar anak itu mau terbuka dengan kita. Kemudian ada posisi pemantau atau monitor. Di sini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi ini berdasarkan aturan-aturan dan konsekuensi. Jadi menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid karena kita di sini hanya sebagai fasilitator atau pemantau. Yang terakhir adalah posisi yang paling terbaik adalah posisi manajer. Di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka untuk menemukan solusi. Jadi ketika ada masalah, kita duduk bersama, kita hanya sebagai manajer, membuat mereka paham bahwa itu adalah kesalahan. Nah, ini adalah posisi yang harus kita belajar lebih lanjut agar kita menjadi posisi manajer. Kemudian ini yang tadi ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah salah satu cara untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kemarin saya sudah berdialog dengan beberapa anak. Saya mengambil siswa dengan Azalia, dengan Farah. Itu ada cara menyelesaikan masalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita berkolaborasi dengan murid untuk mencari solusi tentang sebuah masalah dan membantu mereka berpikir tentang apa kesalahan mereka dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki sebuah masalah tersebut. Ada 3 tahap dalam restitusi, yaitu yang pertama ada tahap menstabilkan identitas. Misalkan datalah sebuah permasalahan anak terlambat ke sekolah, nanti kita tanya, duduk bersama, tapi jangan dalam forum yang forum di banyak orang. Kita secara personal pendekatannya. Nanti kita tanya, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kita pernah melaksanakan kesalahan. Tidak hanya kamu yang pernah terlambat. Tidak kamu bukan satu-satunya yang pernah melaksanakan ini. Nah, itu adalah posisi menstabilkan identitas anak bahwa anak itu jadi yakin, jadi tidak rendah diri bahwa dia sudah melaksanakan sebuah kesalahan. Jadi kita membuat identitas gagal yang salah ini menjadi identitas yang sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika sudah distabilkan emosinya, identitasnya, maka anak harus kita telusuri lagi. Kenapa tadi pagi terlambat? Alasan apa yang membuat kami melaksanakan hal tersebut? Adakah cara yang lebih efektif ketika agar kamu tidak terlambat? Apa yang harus kita laksanakan? Begitu. Nanti anak akan terbuka apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan. Yakni kita tanya lagi keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, misalkan disiplin. Kemudian kalau disiplin berarti kita harus bagaimana? Harus bangun tepat waktu, tidurnya tidak boleh terlalu malam. Nah, dari poin-poin dari yang segitiga restitusi yang menanyakan keyakinan, apa yang kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Jika kamu terlambat, itu akan menjadi kamu akhirnya akan menjadi orang seperti apa? Kita akan menanyakan lagi keyakinan anak tersebut sehingga bukan mendeskripsi, bukan langsung menuduh bahwa kamu salah, kamu sudah terlambat, tapi kita mencari solusi bersama-sama bagaimana agar anak itu paham konsekuensi apa agar dia tidak terlambat lagi. Baik, Bapak Ibu, itu adalah berikut apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini.
Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.